Baik, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nes Dharma. Pada kesempatan ini akan sharing terkait komunikasi efektif. Kenapa komunikasi efektif ini penting untuk kita pahami bersama dalam pelayanan kesehatan? Tentunya untuk menghindari terjadinya miskomunikasi dan dampak yang bisa merugikan pasien atau klien yang kita layani dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Adapun tujuan penyampaian materi pada kesempatan ini adalah tujuan umumnya peserta mampu menerapkan komunikasi efektif dalam pelayanan. Kemudian tujuan khususnya adalah setelah selesai mengikuti training, peserta mampu berkomunikasi efektif dengan DPJP, berkomunikasi efektif dengan klien, dan berkomunikasi efektif dengan sesama tim. Sebagai pendahuluan, mari kita ingat-ingat kembali pengertian dari komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran dan pemahaman informasi antara dua pihak atau lebih. Proses ini melibatkan pengirim pesan atau komunikator, penerima pesan atau komunikan, dan saluran komunikasi berupa media baik itu telepon, televisi, surat, dan lain sebagainya. Komunikasi efektif merupakan komunikasi yang berhasil mencapai kesepahaman antara pengirim dan penerima pesan. Jadi, bisa dikatakan komunikasi efektif jika ada kesepahaman antara komunikator dengan komunikan. Sampai di sana, mohon dipahami agar ke depan tidak semakin bingung ya, rekan-rekan sekalian. Kemudian kita akan masuk ke komunikasi efektif dengan dokter atau DPJP. Di mana ketika berkomunikasi dengan dokter atau DPJP, kita bisa menggunakan dua teknik. Teknik yang pertama adalah komunikasi saat melaporkan kondisi pasien dengan teknik SBAR atau SPAR. Kemudian teknik yang kedua untuk laporan via telepon bisa dengan menggunakan teknik TBAK. Untuk teknik SBAR atau SBAR, itu dimulai dari penyampaian situation S ya, situation. Jadi dengan cara seperti apa? Contohnya, selamat pagi dokter, maaf mengganggu. Saya Desi, perawat klinik TDC. Izin melaporkan kondisi pasien atas nama Nyonya Mawar, perempuan, umur 65 tahun di Jalan Sahadewa 7. Pasien yang tadi pagi kita home care pasang infus. Tiba-tiba mengalami sesak napas, juga mengeluh badannya lemas. Saturasi oksigen menurun jadi 88% dari 95%. Respiration rate 26 kali per menit, heart rate 112 kali per menit, dan tekanan darah 90 per 50 mmHg. Kemudian kita sampaikan background-nya atau B-nya. Nyonya Mawar dipasang infus ringer laktat 24 tetes per menit tadi pagi dan telah di drip Neurusan B 1 ampul. Keluarga pasien mengatakan bahwa pasien pernah mengalami sesak nafas 2 tahun lalu dan pernah dirawat di rumah sakit oleh dokter jantung, namun keluarga tidak tahu diagnose saat pasien dirawat. A-nya atau assessment. Nyonya Mawar mengalami infeksi saluran napas atau ISPA, yang saat awal kunjungan bersama dokter tidak ada keluhan sesak napas. Pasien juga tidak mendapatkan oksigen karena respiration rate dan SpO2 aman. Saya kurang paham kenapa ini terjadi, dokter. Recommendation. Kita meminta rekomendasi kepada dokter berkaitan dengan kondisi pasien yang kita laporkan saat ini. Maaf, dokter, mohon rekomendasi lebih lanjut ya, dokter. Apakah perlu kita berikan oksigen memakai sungkup? Jika perlu, berapa liter per menit, dokter? Perlukah diganti cairan infus, dokter? Kalau perlu, cairan apa yang kita pasang dan berapa kecepatan tetesnya, dokter? Perlukah dilakukan fototorak, dokter? Perlukah pasien dirujuk atau di KI untuk mendapatkan pelayanan lebih lanjut di RS, dokter?
Sehingga kita mendapatkan rekomendasi yang jelas untuk tata laksana pasien lebih lanjut. Jika ada yang kurang jelas dari apa yang disampaikan dokter, kita wajib untuk konfirmasi kembali dan menanyakan kembali kepada dokter DPJP atau dokter penanggung jawab terkait kondisi pasien terkini yang kita laporkan kepada DPJP. Jadi komunikasi yang kita gunakan saat melaporkan kondisi pasien kepada DPJP atau kepada dokter penanggung jawab adalah teknik SBAR. Situation, background, assessment, dan recommendation. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi. Kemudian teknik yang kedua adalah dengan teknik TBAK. Jika kita melakukan pelaporan kondisi pasien dengan menggunakan sarana komunikasi atau media komunikasi telepon. Ketika kita mendapatkan instruksi, itu kita wajib untuk tulis dengan lengkap, kemudian baca ulang atau read back, terutama obat-obat yang look like, sound like, kemudian konfirmasi setelah kita menerima instruksi dari dokter penanggung jawab atau DPJP. Komunikasi dengan TBAK. Tulis lengkap. Tolong bantu berikan, misalnya, tolong bantu berikan pasien oksigen sunggup 7 lpm. Kita tulis. Info serial lanjut dengan 8 dpm. Ini lanjut dengan case tadi ya, dengan yang saya bahas dengan teknik sebar tadi. Kemudian pasien perlu pemeriksaan fototorak dan rujuk ke rumah sakit untuk tata laksana lebih lanjut. Baca kembali apa yang diinstruksikan oleh dokternya. Kemudian setelah kita baca kembali, kita ulang dengan meminta izin kepada dokternya, kita mengkonfirmasi kembali dengan cara mengirim via WA, catatan yang sudah kita buat, melalui pesan jika kita tidak connect dengan WA atau email misalnya, sehingga instruksi yang diberikan itu benar-benar pas kita terima dan tidak ada miskomunikasi. Karena tujuan komunikasi efektif adalah terjadinya kesepahaman antara komunikator dengan komunikan. Ketika kesepahaman itu terjadi, otomatis terapi, tindakan, perencanaan kepada pasien yang kita berikan pelayanan itu pasti akan tepat sesuai dengan yang diarahkan oleh dokter penanggung jawab. Sehingga tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan akan terjadi pada pasien yang kita berikan pelayanan dan menimbulkan masalah pada pasien yang nantinya bisa berimbas terhadap tuntutan hukum kepada petugas kesehatan atau tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien tersebut. Bagaimana komunikasi efektif dengan klien? Jadi komunikasi efektif dengan klien itu ada terkait dengan komunikasi efektif berkaitan dengan biaya, komunikasi efektif berkaitan tentang obat, kemudian komunikasi efektif tentang tindakan yang akan dilakukan. Saya akan bacakan satu saja berkaitan dengan pembiayaan. Ini hal yang harus menjadi perhatian bagi tim di klinik sehingga tidak ada miskomunikasi, tidak ada komplain setelah pengiriman tagihan kepada klien yang kita berikan layanan. Misalnya kita akan melakukan home care gitu ya. Ini case yang saya ambil. Kita melakukan KI terkait pembiayaan. Selamat pagi Bapak atau Ibu. Perkenalkan saya Desi, perawat dari klinik Trate Dharma Medika. Benar dengan Bapak Nyoman ya. Mohon maaf yang dapat info dari Bu Ayu, kata beliau keluarga Bapak perlu home care dokter. Boleh minta tolong kirimkan keluhan atau kondisi pasien ya Pak, supaya kami bisa mempersiapkan obat dan alat yang sekiranya akan kami bawa ke tempat Bapak. Nah, pertanyaan itu kita keluarkan untuk mengetahui kondisi pasien sehingga kita tahu kategori tarif home care yang akan kita gunakan. Jadi beruntun ya, sehingga kita tidak langsung berbicara tentang harga yang nantinya bisa menimbulkan perasaan tidak nyaman pada klien yang kita akan berikan layanan. Kemudian kita lanjutkan. Mohon dibantu dikirimkan foto identitas dan lokasi pasien juga ya Pak. Tujuannya untuk mempermudah ketika kita mau menuju ke lokasi pasien dan sebagai jaminan bahwa pasien itu tidak melakukan order fiktif atau booking fiktif sehingga kita rugi jalan. Baik Bapak, kami akan berangkat pukul 12 ke rumah Bapak ya. Setelah mengirim identitas, kemudian kita
Kondisikan tim untuk siap jam berapa, kita informasikan siapnya jam berapa. Setelah kita menyatakan siap, baru kita sampaikan untuk pembiayaan. Mohon izin menginfokan biaya layanan home care dokter ke rumah Bapak 425.000 di luar penggunaan obat-obatan dan pemeriksaan penunjang ya Pak. Jadi biaya 425.000 itu untuk pemeriksaan perawat dan dokter sudah termasuk transport. Jika ada penggunaan obat, pemeriksaan lab atau rongsen yang diperlukan belum termasuk di dalamnya ya Pak. Terima kasih, semoga membantu. Dengan penyampaian seperti itu, klien akan menjadi paham dan dia akan menjawab, "Ya, saya setuju. Ya, tidak apa-apa." Itu artinya kita bisa berangkat. Tetapi ketika keluarga merasa berat dan mengatakan kurang biaya, itu artinya bisa kita tidak berangkat ke lokasi agar tidak menimbulkan komplain. Kecuali ada negosiasi dan kita menyepakati ada kebijakan dari manajemen, itu beda lagi urusannya. Jadi seperti itu teknik komunikasi efektif dengan klien berkaitan dengan pembiayaan. Jadi kita tidak langsung mengatakan atau menyampaikan terkait pembiayaan. Kita gali dulu, kita bantu, kita sudah menyatakan bisa membantu, baru kita KI terkait pembiayaan. Sehingga kesannya tidak langsung berbicara tentang pembiayaan yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman kepada klien yang akan kita layani. Khususnya layanan home care ya tentunya. Kemudian kita lanjut dengan komunikasi efektif sesama tim. Nah, komunikasi efektif sesama tim ini penting untuk kita lakukan untuk mencapai kesepahaman antara tim yang melakukan operan dan tim yang menerima operan. Sebagai contoh saya sampaikan perawat A akan melakukan operan kepada perawat B. Selamat siang perawat B, bagaimana kabar hari ini? Jadi membuka percakapan dengan suasana yang menyenangkan sehingga informasi yang kita sampaikan itu nyampe dengan bagus dan diterima dengan nyaman oleh rekan yang kita ajak melakukan komunikasi. Sebelum mulai operan jaga, mari berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Perawat B, baik perawat A, silakan memulai operan jaga. Perawat A, operan jaga pada hari ini tanggal 12 bulan 5 tahun 2024, kita mulai dari operan alat ya perawat B. Alat-alat lengkap sesuai dengan catatan yang ada di inventaris yang terdiri dari satu tensimeter lapangan, satu oximetri, dan lain-lain. Kemudian kita lanjutkan ke stok obat serta BAP di tes home care ya. Untuk stok obat sudah dilakukan penyesuaian kembali dengan penambahan karena tadi obat Mirasik 500 mg dan gentamisin salep kulit terpakai saat home care. Tadi pukul 8 ada home care pasien lokal di Desa Tamlang. Untuk tagihan sudah dikirim ke pasien dan ERM juga sudah diisi. Nanti sore ada rencana home care dengan dokter spesialis pukul 16 di Munduk Moding pasien asing dengan keluhan diare. Dokter internis sudah dihubungi dan obat yang perlu disiapkan sebagai berikut. Bla 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 bla. Sebutkan nama obatnya. Kemudian perawat B merespon. Terima kasih operannya perawat A. Maaf, apakah tarif sudah dikai ke pasien perawat A? Itu untuk rencana home care. Jadi ada timbal balik, ada komunikasi dua arah antara yang memberi operan dengan penerima operan. Dengan adanya komunikasi dua arah ini, maka akan tercapai kesepahaman yang saya sebutkan tadi untuk terjadinya komunikasi efektif. Perawat A, oh iya maaf tadi saya belum KI tarif. Minta tolong perawat B yang menghubungi kembali pasien sekali yang KI biaya ya. Jadi dengan adanya komunikasi efektif akan sangat meminimalkan potensi terjadinya komplain. Kalau saja tidak terjadi komunikasi yang efektif, operan itu tidak berlangsung dua arah, komunikasi itu tidak berlangsung dua arah, maka akan tidak terkait tarif itu. Sampai sana misalnya tidak setuju dengan tarif atau setelah mengirim tagihan, setelah pelayanan misalnya klien komplain dengan tarif, itu akan menjadi masalah. Ini yang kita maksud dengan pentingnya komunikasi efektif, baik dengan DPJP, dengan klien, dengan sesama tim itu sangat penting untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi dan menghindari terjadinya komplain dari pasien yang kita layani.
Lebih baik, Prauda. Terima kasih. Saya akan kayu untuk biaya ke pasien. Nah, kan enak kalau terjadi komunikasi efektif. Pasien terlayani dengan aman, kita terhindar dari komplain atau jeratan hukum, misalnya kalau kita sudah melakukan komunikasi dengan efektif kepada klien, DPJP, dan juga sesama tim. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan terkait komunikasi efektif untuk memantapkan pemahaman dan kemampuan rekan-rekan terkait komunikasi efektif. Silakan dibuat video operan pasien dengan sesama tim menggunakan komunikasi efektif. Kemudian buat video singkat rangkuman penjelasan terkait materi yang sudah saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Salam sehat untuk kita semua, semangat dan semoga kita aman dari berbagai bentuk komplain dan juga tuntutan hukum dalam memberikan pelayanan kesehatan.